Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Aku berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat menjalani hari-harinya ya. Dan kita akan mulai ibadah PLT pada hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghidupkan kami pada hari ini, Tuhan, memberikan nafas yang baru untuk kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan menjalankan aktivitas kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau memulai kegiatan kami semua ya Tuhan untuk memuji dan mendengarkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian Allah yang setia.
Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa di awal minggu yang baru di pagi hari ini. Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami boleh berada di pekan yang baru. Kami akan memulai seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, dengan firman-Mu, dengan kekuatan dari firman-Mu. Tuhan bicara, Tuhan sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan ayat di pagi hari ini kita ambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Yakobus 1 ayatnya yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan jelas dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari diri Allah tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Artinya sekalipun kita menemukan bahwa hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita berpikir Allah itu tidak baik. Dan seperti yang katakan ayat tadi yang kita baca, semua yang baik itu datangnya dari Allah. Hanya kita sendiri yang akan menyikapi itu baik atau tidak baik. Kadangkala kita menganggap itu tidak baik karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita lihat contohnya dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7. Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31, 32, dan 33. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan waktu Yesus sedang melayani, dibawalah seorang orang yang tuli dan gagap dan diantar, ya entah oleh keluarga, teman atau sahabat. Lalu orang-orang ini menyarankan kepada Yesus untuk meletakkan tangan Tuhan Yesus atas orang sakit tersebut. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca dari ayat ini, ya kita melihat bahwa yang Yesus lakukan itu tidak sesuai dengan permintaan orang yang mengantar orang yang sedang mengalami sakit, yang ingin mengalami mujizat Tuhan, zaman Tuhan. Orang-orang itu berkata, letakkan tanganmu atas orang ini. Jadi mereka berpikir metode inilah yang harus Yesus lakukan. Tapi kemudian kita perhatikan, Yesus tidak melakukan hal itu. Bahkan kalau kita baca, dikatakan begini. Ya tadi dikatakan yang dalam ayat 33, lalu ayat 33 bagian akhir, lalu Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Yang Yesus lakukan adalah Yesus meludah dan meraba lidah orang tersebut. Lalu terjadi mujizat sehingga dikatakan ya banyak orang dibuat takjub dan tercengang. Kalau Bapak Ibu baca ayat 37, mereka takjub dan tercengang. Jadi artinya begini, Allah itu baik. Allah itu menurunkan segala sesuatu yang baik. Tuhan itu baik. Tetapi kebaikan Tuhan, baiknya Tuhan harus kita lihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Apa yang Yesus lakukan itu baik. Dia meludah dan meraba lidah orang tersebut. Tapi pandangan orang-orang yang mengantar orang tersebut, mereka berpikir bahwa kesembuhan mujizat itu ketika Yesus meletakkan tangannya atas orang tersebut. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Hal yang tidak enak. Seringkali begini Bapak Ibu sekalian. Ya kebaikan Tuhan, kalau kita katakan Tuhan Yesus itu baik, itu kadangkala
Tidak sesuai dengan konsepnya Tuhan. Kita berpikir kalau Tuhan Yesus itu baik, dia ya berikan yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita perhatikan, tidak selalu demikian. Kadangkala kebaikan Tuhan itu dibungkus covernya dengan masalah, dengan pergumulan, dengan beban, dengan sakit yang sedang kita hadapi. Ya, dan kita anggap itu bukan kebaikan Tuhan, tapi justru seringkali kebaikan Tuhan itu dibungkus dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini dan minggu ini kau sedang menghadapi masalah, punya pergumulan, dan kau menganggap Tuhan tidak baik, jangan ambil kesimpulan demikian dahulu. Karena bisa jadi kebaikan Tuhan dibungkus dengan masalah yang sedang kau hadapi, dibungkus dengan pergumulanmu, dibungkus dengan kelemahan tubuhmu, dibungkus dengan kekuranganmu, dibungkus dengan sakitmu. Dan di situ engkau akan melihat tetap terjadi kebaikan Tuhan. Mari jalani hari hidup hari ini dan minggu ini, dan kita percayakan bahwa pasti Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kita akan mengucapkan satu kalimat yang berkata, Yesus baik bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Pesan Tuhan dengan jelas. Segala yang baik diturunkan dari Bapa di surga, dari Engkau sendiri. Seringkali kebaikan yang kami harapkan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Seringkali kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami dibungkus hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kami tetap bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang seringkali kami melihat justru sesuatu yang seakan-akan tidak baik. Tapi kami percaya kebaikan Tuhan tetap berlaku atas hidup kami. Yesus baik bagi hidup kami. Yesus baik bagi rumah tangga kami. Yesus baik bagi keluarga kami. Yesus baik untuk pekerjaan, studi anak-anak kami. Dan Yesus baik untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Dan kami sepakat bersama-sama, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan menyembuhkan. Yang sedang mengalami masalah pergumulan, Tuhan tolong lepaskan. Mereka sedang punya masalah pekerjaan, keuangan, ekonomi, Tuhan pulihkan. Hamba percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, siapapun mereka boleh mengalami mujizat, boleh mengalami jawaban-jawaban dari setiap doa mereka. Dan mereka terutama mereka yang boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami buka hari yang baru. Kami buka kunci aktivitas, kegiatan, bahkan kunci berkat kami sepanjang hari ini, kunci rezeki kami buka. Terbuka bagi kami. Dan dalam nama Yesus kami sepakat bersama-sama mengimani setiap perkataan iman kami di pagi hari ini. Dengan satu kata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa ibadah berikutnya. Haleluya.